Halo, Genta Pratama di sini. Ada yang pernah ngalamin kayak saya tadi gitu nggak? Jadi dulu saya pernah ngalamin kayak gitu ya. Kok nadanya nggak ada, tapi kalau ngelihat temen saya, kok dia bisa dapetin nadanya. Padahal dia pakai harmonika yang sama ya, harmonika diatonik 10 lubang. Tapi kok saya nggak dapet. Akhirnya pas saya nanya ke temen saya, ternyata itu tuh pakai teknik bending namanya katanya ya. Ya, jadi dulu saya belajar harmonika itu pas belum zaman internet sama zaman YouTube kayak sekarang ya. Jadi kalau ada apa-apa yang saya nggak ngerti pasti nanya sama teman saya. Kalau sekarang kan udah enak sebenarnya, apa-apa udah tinggal browsing, lihat tutorialnya di YouTube, udah lengkap banget ya, semuanya ada. Nah, tapi dengan fasilitas yang udah lengkap ini ternyata masih ada di antara kita yang belum dapetin caranya teknik bending itu ya. Makanya nih saya coba buat tutorial juga gimana cara saya dapetin bending, buat jadi referensi tambahan untuk teman-teman yang belum bisa dapetin bending. Jadi referensi tambahan itu kalau misalkan di video yang lain teman-teman masih belum dapat, mudah-mudahan di video saya ini bisa. Atau sebaliknya ya, kalau di video saya ini nggak dapet, mungkin di video yang lain bisa. Ya udah, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Nah, kira-kira kenapa ya dengan tutorial yang udah lengkap di YouTube masih ada beberapa yang belum bisa dapetin bending? Jadi di situ tuh salah satu keunikan harmonika diatonik ya. Soalnya walaupun kita tahu caranya, tahu teorinya, tapi pas prakteknya tuh itu kan ada di dalam mulut. Jadi kita tuh nggak bisa ngeliat gimana ngegerakinnya gitu ya. Kalau misalkan di gitar, misal kunci gitar C gimana sih? Coba sekali lagi. Oh gitu ya. Tahan dulu. Tuh ya, kelihatan ya kalau di gitar. Tapi kalau di harmonika, misal harmonika C mana sih, coba. Coba mainin harmonika C. Sekali lagi coba. Tuh nggak kelihatan ya, cuma bisa ngedenger aja kita. Terus misal kalau di gitar bending gimana sih caranya? Oh, satu senar dipetik, terus diangkat senarnya, nadanya jadi naik ya. Oh iya. Coba ulangi lagi pelan-pelan coba. Oh oke. Tuh kelihatan ya. Tapi kalau di harmonika coba gimana nih ya di harmonika. Coba gimana bending di harmonika. Oh, nadanya jadi turun ya kalau di harmonika bending. Coba pelan-pelan ulangi lagi. Coba lebih pelan lagi. Tuh mau sepelan apa juga nggak kelihatan ya gimana pergerakannya, soalnya ada di dalam mulut ya. Nah itu tuh keunikan yang pertama ya. Kita nggak bisa ngelihat gimana pergerakannya. Jadi kita cuma tahu dari teorinya aja sama ngedenger suaranya tuh gimana. Nah itu keunikan yang pertama ya. Keunikan yang kedua nih, karena kita cuma ngedenger dan kita cuma tahu teorinya, tiap orang tuh pasti jadi membayangkan masing-masing ya. Kira-kira gimana proses terjadinya di mulutnya tuh ya, si mulutnya diapain. Padahal kita udah tahu teorinya, tapi tiap orang kan pikirannya pasti beda-beda ya, berimajinasinya tuh. Nah di situ tuh yang menyebabkan misal di saya bisa, terus pas teman-teman coba jadi nggak bisa, atau sebaliknya ya, teman-teman coba bisa, pas saya coba nggak bisa. Karena apa yang kita pikirin pasti beda-beda ya, pas kita lakuin di mulut juga akhirnya jadi beda. Ada yang dapetin bending tuh si harmonikanya jadi turun ke bawah gini, ada yang jadi naik ke atas gini, atau bahkan ada juga si rolly plat tuh ya, jadi miring begini dia tuh mainnya.
Ya itu keunikannya ya, jadi tiap orang bisa jadi beda-beda gitu ngedapetin teknik yang sama padahal. Nah jadi gimana dong caranya bending di harmonika diatonik ini nih? Kalau balik lagi tadi ke gitar, lihat gitar ngebending, dia kan metik satu senar tuh ya, terus di bending. Kalau misalkan dia lagi nge-chord C tadi itu, gitar juga nggak bisa di bending ya. Jadi harus metik satu senar gitar juga kalau biar bisa ngebending itu. Nah si harmonika diatonik ini juga sama ya. Jadi kita harus niup satu lubang. Biasanya kalau yang baru pertama niup kan gini niupnya ya. Nah itu tuh kalau di gitar kan tadi kayak nge-chord itu ya. Tapi kalau misalkan kita niup satu lubang jadinya gini. Nah gitu ya. Kalau niup banyak lubang, yang pertama main biasanya niup satu lubang. Nah beda kan ya. Nah kita harus bisa dapetin niup satu lubang itu dulu. Jadi harmonika ini tuh disebut harmonika diatonik. Soalnya diatonik itu berarti kan tangga nada ya. Tangga nada itu C, D, E, F, G, A, B, C. Falas ya. Jadi kurang lebih do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah harmonika ini tuh bisa dapetin nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ya. Tuh kalau kita pakai single note jelas ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya. Tapi kalau kita main yang tadi biasa misalkan baru pertama main tuh gini. Nah nggak akan bisa bending itu ya. Terus si nadanya juga nggak jelas. Tapi kalau niup satu lubang atau single note tuh tuh ya. Gimana caranya dapetin satu lubang itu? Jadi kalau saya tuh ya dapetin satu lubang itu, posisi mulut saya tuh kayak lagi bersiul. Kalau bersiul tuh kan si udara yang keluar dari mulut kita tuh lebih terfokus. Coba aja tangan kita gini ya, terus kita niup bersiul. Tuh si udaranya tuh lebih terfokus gitu, kayak kita lagi niup pakai sedotan. Si udaranya tuh cuma sekitar sinilah kurang lebih. Tapi kalau yang baru main harmonika kan biasanya tuh udaranya tuh ngelebar kemana-mana di sininya tuh ya. Tapi kalau bersiul udaranya tuh lebih terfokus. Nah jadi kalau saya posisi mulutnya tuh kayak lagi bersiul. Nah ini posisi bersiul, tahan. Terus harmonikanya kita langsung masukin ke mulut ya. Masukinnya juga nggak usah ragu ya. Terus saya juga hampir setengahnya tuh masuk. Santai aja niupnya kayak lagi kita nafas, lagi buang nafas, tarik nafas. Nah gitu ya. Jadi cara dapetin satu lubang itu. Jadi nada per nadanya tuh jelas. Terutama pas kita main do, re, mi, fa, sol, la, si, do tadi ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah gitu ya. Kalau misalkan di piano kita lihat nih do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah kalau di harmonika ini ya, 4 tiup sedot, 5 tiup sedot, 6 tiup sedot, 7 sedot tiup. Nah do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya tuh. Nah tapi kalau kita lihat di piano, jarak dari do ke re itu ada satu pencetan yang warna hitam. Nah si pencetan yang warna hitam itu adanya di antara C dan D. Nah itu tuh disebutnya cis. Nah si pencetan yang hitam ini nih ya,
Kalau di harmonika diatonik itu dapetinnya dengan cara di bending tadi itu. Jadi misalkan, nah kalau di harmonika diatonik itu didapetinnya tuh dari lubang 4 sedot, nah terus di bending. Nih jadi gini ya. Tuh jadi dapet ya si nada pencetan yang hitam tuh di harmonika diatonik bisa dapet juga dengan cara teknik bending itu. Nah jadi gimana caranya bending tuh? Nah ini sedikit agak porno sedikit ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang lagi makan atau lagi apa, disimpan dulu aja kayaknya makanannya. Soalnya saya mau ngeliatin pergerakan yang ada di dalam mulut saya nih. Takutnya agak sedikit jijik ya kalau yang jijian. Jadi gini nih kalau saya tuh caranya bending ya. Jadi kan kalau tadi bersiul, saya tuh si lidah di belakang gigi. Nah pas bending tuh si lidahnya tuh saya angkat. Nah jadi gitu ya, si lidahnya tuh digerakin naik ke atas kalau saya ya. Karena posisi bersiul saya tuh si lidah di belakang gigi ya. Pas saya ngebending si lidahnya tuh saya angkat gitu. Tiut, tiut. Jadi pas bersiul misalkan ini gigi, ini lidah, pas ngebending tuh si lidahnya saya angkat tiut, tiut, tiut. Nah gitu ya kalau saya ya dapetin bending tuh. Ini jadi lubang-lubang yang bisa di bending di harmonika itu ini ya. Lubang 1 sampai 6 itu disedot. Nah kalau lubang 7 tuh nggak bisa ya. Kalau lubang 8, 9, 10 itu ditiup. Jadi yang atas tuh tiup, yang bawah tuh sedot ya. Tuh lubang 4 tadi kan jadinya cis cekres gitu kan kalau pas di bending. Lubang 1 juga sama, cis atau cekres. Nah untuk lubang 2 sama lubang 3 nih dia lubangnya bisa agak banyak di bendingnya ya. Untuk yang lubang 2 bisa di bending 2 kali dia. Untuk yang lubang 3 dia bisa di bending 3 kali. Jadi si posisi lidahnya tuh pas bending yang pertama misalkan dapetin nada bass tuh di lubang 3. Nah si lidahnya tuh kan asalnya posisinya biasa tuh nggak ngebending. Terus pas ngebending naikin dikit dapetin bass, naikin lagi dikit dapetin A, naikin lagi dikit dapetin as ya atau gis itu tuh. Untuk yang lubang 2 juga sama gitu. Naikin dikit berubah jadi fish, naikin lagi jadi F tuh. Gitu ya. Jadi pergerakan di dalam mulutnya kalau saya tuh caranya ya. Maaf kalau misalkan agak sedikit jorok atau menjijikan, tapi biar jelas lah, biar bisa lihat teman-teman gitu gimana posisi di dalam mulutnya tuh ya, kayak kita belajar gitar jadi kelihatan gitu kan. Nah untuk awal-awal biasanya coba belajar latihan bendingnya tuh di lubang 1 aja dulu ya. Tapi dengan catatan tadi ya udah dapet single note yang mantep dulu kita ya. Kita coba dulu di lubang 1. Nah udah lubang 1 dapet. Terus kita coba di lubang 4. Wah lubang 4 itu tuh bendingnya tuh sound khas harmonika banget ya. Wah khas banget tuh harmonika ya, suaranya di bending lubang 4 tuh ya. Pokoknya makanya bending tuh harus bisa lah. Nah terus lubang 3 juga harus bisa kita ya, harus dapetin semua nadanya tadi itu ya. Lubang 2 pokoknya latihan terus ya. Kalau untuk lubang 5 tuh nadanya nggak turun, tapi rasa mengayun gitunya tuh ada ya. Ini lubang 5 itu nggak turun, nadanya yang turun tapi dikit banget kayaknya, tapi nging gitunya ada ya. Kalau lubang 6 samalah kayak lubang 4, lubang 1 ya, cuma bisa sekali di bendingnya. Nah itu semuanya kita harus dapet pokoknya ya. Ngelatih lubang 3 itu biasanya saya dulu lagu ini apa, Juwita Malam.
Engkau gemilang, nah itu tuh lubang 3 di bending 1 kali ya. Jadi dapetin si nada bassnya berarti ya. Gitulah ya, lupa lagi saya mainnya. Atau lagu tadi itu juga bisa ya, yang saya mainin di awal apa, Indonesia Pusaka ya, bisa latihan lagu itu juga. Nah, bisa ya. Pokoknya sambil kita ngelagu juga bisa latihannya, biar latihannya nggak bosan kayak sirine ambulan. Sambil ngelagu atau sambil langsung kita mainin riff blues misalnya. Misal yang lubang 4 dulu. Nah, itu lubang 1 2 3 kita sedot ya. Lubang 4 dulu. Nah gitu ya, jadi misalkan mau sambil main yang agak-agak ngeblues gitu, bisa. Jadi gimana aja lah caranya, yang penting kita jadi semangat latihan bendingnya gitu ya. Terus kita bisa dapetin semua lubang-lubang yang bisa di bending itu tadi ya. Pokoknya harus kita dapetin seakurat mungkin si lubang-lubang itu tuh ya. Untuk tahu keakuratan bending kita bisa main harmonika sambil main piano kayak saya tadi ya. Jadi kita sambil niup, sambil mencet piano aplikasi yang ada di HP Android ya. Atau kita juga bisa download aplikasi tuner gitar gitu untuk tahu nada yang kita main itu nada apa gitu. Ya pokoknya sekarang udah banyak lah ya caranya belajar tuh, mau pakai cara gimana juga ya. Yang penting kita bisa dapetin bending itu tadi ya. Nah soalnya bending tuh PR paling beratnya lah di main harmonika tuh kalau menurut saya ya. Kalau misalkan udah bisa bending, kesananya tuh udah enak lah pokoknya. Jadi di video yang sebelumnya saya juga udah sempet bahas ya, kalau misalkan untuk main harmonika aja semua orang tuh pasti bisa ya main harmonika. Nah tapi kalau misalkan mau lebih serius lagi, kita harus bisa dapetin single note sama bendingnya ini ya. Nah, harus bisa dapetin kita ya kalau misalkan kita mau serius belajar harmonika. Nah, jadi si single note sama si bending ini tuh step 2-nya lah, tahap 2-nya. Kalau misalkan kita udah tertarik main harmonika bisa. Nah, terus bending sama single note nih tahapan berikutnya. Soalnya kalau misalkan kita udah bisa bending di harmonika diatonik ini, kita tuh sebenarnya untuk sharing sama instrumen lain tuh jadi enak ya. Misalkan kita sharing sama pemain piano, soalnya kan kita juga bisa dapetin nada-nada hitam di piano tadi ya. Atau sharing sama pemain gitar misalkan, bisa juga ya kita dapetin nada-nada lick-lick yang dimainin sama gitar. Misal kayak lagu ini nih, lagu Sweet Child O' Mine. Coba gimana gitar Sweet Child O' Mine, misal kita sharing sama pemain gitar. Oh, notnya ini ya. Oke, dicoba di harmonika. Tuh ya, dapet di harmonika juga kalau misalkan kita udah dapet single note sama bendingnya tuh ya. Jadi wajib banget lah kalau teman-teman yang mau serius belajar harmonika, single note sama bending nih wajib banget bisa. Soalnya bending tuh jadi ciri khas banget harmonika blues tuh bendingnya ya. Itu tuh udah ngeblues banget lah pokoknya. Nah tapi
cara dapetin single note itu saya udah bahas juga sebelumnya ya. Ada dengan cara paker. Nah yang tadi itu caranya paker. Ada juga dengan cara tongblock. Ya itu dapetin single note-nya beda lagi kalau tongblock tuh ya. Mungkin nanti di video selanjutnya abis ini ya. Ini udah agak panjang. Video selanjutnya kita bahas bending tongblock ya. Ya udah mungkin untuk video yang ini cukup sampai di sini ya. Genta Pratama pamit. Dadah.